Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang reaksi pembakaran yang terjadi di senyawa hidrokarbon. Seperti sebelumnya sudah dijelaskan, senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa yang mengandung unsur karbon dan hidrogen. Nah, ternyata senyawa hidrokarbon itu memiliki sifat reaktif atau mudah terbakar, gitu ya. Maka akan ada reaksi pembakarannya untuk senyawa hidrokarbon. Reaksi pembakaran dibagi menjadi dua reaksi, yaitu reaksi pembakaran sempurna dan reaksi pembakaran tidak sempurna. Apa perbedaannya? Reaksi pembakaran sempurna, proses pembakaran senyawa hidrokarbon yang menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Jadi ada CO2 dan H2O. Nah, perumusannya sebagai berikut ini ya, yang ada di layar ini. Oke, jadi dirumuskan sebagai ACXHY ditambah BO2 menjadi CCO2 ditambah DH2O. Seperti itu. Ya. Untuk penyetaraan reaksi, jumlah atom di kiri harus sama dengan jumlah atom di sebelah kanan. Itu sudah pernah dibahas penyetaraan reaksi di kelas 10. Sedangkan kalau reaksi pembakaran tidak sempurna, itu produknya atau hasilnya adalah karbon monoksida, CO, dan uap air. Nah, jadi perbedaannya itu di hasil produknya ya gitu. Mana yang bahaya? Yang bahaya adalah reaksi pembakaran tidak sempurna karena dihasilkan gas karbon monoksida. CO ini sifatnya racun. Nah, dia ketika akan mencemari udara akan terhirup oleh kita. Hemoglobin yang ada di darah kita akan lebih mudah mengikat gas CO daripada gas O2. Nah, kalau sudah terikat oleh hemoglobin, hemoglobin itu akan beredar gitu ya di sel darah. Nanti berarti hemoglobin akan mentransfer atau memberikan gas karbon monoksida ke dalam sel-sel tubuh kita. Padahal sel-sel tubuh kita itu untuk bermetabolisme membutuhkan oksigen gitu. Jadi di sini gas karbon monoksida ini berbahaya karena bisa bersifat racun untuk tubuh kita. Maka kita berharap untuk pembakaran-pembakaran senyawa hidrokarbon itu harus berlangsung secara sempurna. Tuh, seperti itu. Supaya dihasilkan gas karbon dioksida, bukan gas karbon monoksida. Nah, reaksi pembakaran untuk contoh kasusnya. Kasus pertama, kita punya alkana. Alkana dapat mengalami oksidasi atau terbakar gitu ya dengan gas oksigen. Dan reaksi pembakaran ini selalu menghasilkan energi. Itulah sebabnya alkana digunakan sebagai bahan bakar. Secara rata-rata, oksidasi 1 gram alkana menghasilkan energi sebesar 50.000 joule. Persamaan reaksinya seperti ini. Ada reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Seperti itu ya. Oke, perbedaannya di jumlah oksigen. Seperti itu. Yang pembakaran tidak sempurna, oksigennya lebih banyak jumlahnya. Karena di sini pembakaran tidak sempurna, karena di sini pembakaran tidak sempurna, oksigennya 3/2, sedangkan untuk pembakaran sempurna, oksigennya 2, gitu ya, 2 molekul. Jadi jumlah oksigen untuk pembakaran tidak sempurna itu jauh lebih banyak, seperti itu. Oke, kemudian bagaimana contoh kasus satu tadi, CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 tambah 2H2O. Untuk penyetaraannya bagaimana gitu ya? Kenapa di sini 2, kenapa di sini 2? Oke, saya akan mengulang lagi untuk penyetaraan reaksi. Ini ya. CH4 tadi kan untuk rumus umumnya kan CH. CH4 ditambah CH4 ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Oke, kita setarakan. Yang disarakan itu sign atom O dan H. Berarti di sini ada atom apa? Atom C. Karbon di kiri 1, di kanan 1, artinya sudah setara. Lalu kita ke hidrogen.
Hidrogen di kiri 4, di kanan 2, berarti, di kanan kurang atau 2, di kanan sudah ada 2 dikali berapa supaya 4? Dikali 2, maka koefisien di kanan jadi 2. Kemudian kita lanjut ke oksigen. Oksigennya kita hitung. Di kanan oksigen ada berapa? 2 dikali 1, 2. Ditambah 1 dikali 2, 2. Berapa? 4. Berarti di kiri kita kasih di sini, karena baru ada 2, di kiri 2, di kanan 4. 2 supaya jadi 4, kita harus kalikan dengan 2. Nah, maka untuk persamaan reaksi setaranya adalah seperti ini. CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 ditambah 2H2O. Gitu ya. Atau untuk penggambaran molekul ya supaya lebih mudah dipahami, kita bisa gambarkan seperti ini. Oke. Kalau kita lihat CH4. Atom karbon ada sebanyak 1 mengikat hidrogen 4, maka yang warna hitam itu adalah karbon. Itu ya, diingat-ingat yang warna hitam itu adalah karbon. Sedangkan yang warna putih, ya ini ya, putih 1, 2, 3, 4 itu adalah hidrogen. Nah, jadi di sini CH4 ada 1 molekulnya. Nah, untuk C41 akan untuk C4 dengan satu molekul bereaksi dengan O2 sebanyak 2. Nah, yang warna merah itu adalah O. Oke, kalau kita hitung dari segi warna, di sebelah kiri C-nya yang warna hitam ada 1, maka di sebelah kanan karbonnya atau yang warna hitam juga ada 1. Gitu ya. Kemudian di sebelah kiri oksigennya ada berapa yang warna merah? Ada kita hitung ada 4. 1, 2, 3, 4. Maka di sebelah kanan juga ada di O2, 2, dan ada di H2O, 1, 2. Ada sebanyak 4 juga. Nah, untuk hidrogennya ada di kiri ada berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Maka di kanan juga harus ada 4 yang warna putih untuk menggambarkan hidrogen ya. 1, 2, 3, 4. Nah, maka ini sudah dinyatakan sebagai reaksi yang setara. Itu ya, ini penggambaran penyetaraan reaksi atau molekul secara submikroskopik seperti ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada ada contoh soal gas butana C4H10 digunakan sebagai bahan bakar untuk kompor gas. Tuliskan persamaan reaksi pembakarannya. Oke. Oke, sebentar. Untuk reaksi pembakarannya, kita bisa tuliskan. Kalau di soal tidak dikatakan reaksi pembakaran sempurna atau tidak sempurna, maka kita bikin reaksi pembakaran yang sempurna. Tadi seperti apa? C4H10 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Yang disetarakan atom selain H dan O, berarti ada C. C di kiri 4, di kanan 1. 1 supaya jadi 4 dikalikan 4. Itu ya. Jadi ini faktor perkalian ya, bukan penjumlahan. Kemudian kita ke hidrogen. Hidrogen di kiri 10, di kanan 2. 2 supaya jadi 10 dikali 5. Kemudian kita lanjut ke oksigen. Oksigen di kanan 4 dikali 2, 8 ditambah 5 dikali 1, 5 sama dengan 13. Di kiri baru ada 2. 2 2 supaya jadi 13 dikalikan berapa? Dikalikan pecahan ya, nggak apa-apa. 13/2, seperti itu ya. Jadi ini setara. Nah, lalu kenapa kalau ini yang di jawabannya tidak ada pecahan? Boleh kalian kalikan supaya pecahannya hilang, berarti kita kalikan dengan berapa? Kita kalikan dengan 2 ya. Kita kalikan dengan semuanya koefisiennya kalikan 2. 1 dikali 2, 2C4H10 ditambah 13/2 dikali 2.
13O2 menjadi 4 dikalikan 2, 8 CO2, 5 dikalikan 2, 10 H2O. Maka yang setara adalah yang bawah benar, yang atas juga benar gitu. Namun kalau supaya tidak bingung ada pecahan, jadi gunakan persamaan reaksi yang bawah untuk lebih kalian mudah nanti menghitungnya. Nanti karena akan berhubungan dengan mol, volume dan sebagainya. Jadi gunakan koefisien yang tidak pecahan, seperti itu ya. Oke, lanjut. Contoh kasus kedua, glukosa itu gula ya, merupakan karbohidrat yang paling sederhana mengalir dalam aliran darah sehingga tersedia bagi seluruh sel tubuh. Sel-sel tubuh tersebut menyerap glukosa. Gula ini kemudian oleh sel dioksidasi atau dibakar dengan bantuan oksigen yang kita hirup menjadi energi dan gas CO2 dalam bentuk respirasi atau pernafasan. Energi yang dihasilkan dan tidak digunakan akan disimpan di bawah jaringan kulit dalam bentuk lemak. Nah, seperti ini. Jadi ada glukosa, C6H12O6. Glukosa itu ada di mana sih yang kita makan? Di nasi, gitu ya. Nasi itu karbohidrat mengandung glukosa. Kita makan kan, kita kunyah, kita telan gitu ya. Terus kita kan juga manusia melakukan apa? Eh bernafas gitu kan ya. Nah, ketika bernafas kan kita menghirup apa? Oksigen. Nah, di dalam sel tubuh kita, glukosa atau nasi yang tadi kita makan itu akan bereaksi dengan oksigen, menghasilkan energi. Maka kita habis makan tuh punya tenaga gitu untuk menghasilkan energi. Kemudian menghasilkan CO2 dan menghasilkan H2O. CO2-nya tuh dilepaskan dari hidung kita, dari kita bernafas kan ketika mengeluarkan nafas itu mengeluarkan CO2 gitu. Nah, energi yang dihasilkan tapi nggak kita pakai, tidak kita gunakan, itu kan disimpan di bawah jaringan kulit dalam bentuk lemak gitu. Jadi kalau yang habis makan tidak langsung bergerak dan sebagainya, energinya tersimpan, nah itu berarti nanti timbunan lemaknya akan semakin banyak di bawah jaringan kulitnya. Seperti itu. Oke, kemudian kita bisa mengidentifikasi karbon dan hidrogen. Adanya unsur karbon dan hidrogen dalam senyawa hidrokarbon dapat diidentifikasi melalui serangkaian percobaan sederhana. Yang pertama, kita ambil contoh, kita pengen tahu nih, di senyawa itu ada karbonnya apa tidak gitu ya. Caranya kita bakar gitu ya, jadi dia dibakar nih gitu, misal contohnya lilin. Jadi kan di sini udah diketahui ya, kalau lilin itu senyawa hidrokarbon, contohnya kan gitu. Nih, kalau lilin itu senyawa hidrokarbon C20H42. Tapi misalnya kita anggap kita nggak tahu nih, di lilin itu ada karbon apa enggak, gitu loh. Kita nggak tahu ya, kita anggap kita nggak tahu ya di lilin itu ada karbon apa enggak. Nah, gimana cara kita ngujinya? Di lilin tuh ada nggak sih karbonnya? Lilinnya dibakar. Nah, setelah dibakar, hasil pembakarannya ini, kan ini terbakar berarti kan ada gas-gas hasilnya ya. Ini dilewatkan ke dalam larutan CaOH2 gitu ya. Nah kan kalau kalau dia terbakar, kalau lilin terbakar kan akan dihasilkan CO2 dan H2O, seperti itu ya. Oke, selanjutnya, nah gas CO2 yang tadi di hasil pembakaran, tadi kan di hasil pembakaran ada apa? Ada CO2 sama H2O ya. Gas CO2 dan uap air hasil pembakaran akan mengalir melalui saluran menuju larutan CaOH2. Pada saat menuju CaOH2 terjadi pendinginan oleh udara sehingga uap airnya akan mencair. Berarti kan kalau mencair dia akan menetes yang tadinya gas H2O-nya bentuknya gas gitu kan. Karena mencair dia akan menjadi cairan. Hal ini dibuktikan dengan adanya tetesan-tetesan air yang menempel pada saluran, gitu. Jadi di saluran ini tuh ada tetesan-tetesan airnya. Secara nggak kelihatan ya, saya ganti dulu. Oke, di saluran ini tuh ada tetesan-tetesan airnya gitu. Nah, oleh karena itu titik embun gas CO2 sangat rendah, maka CO2-nya itu tetap akan sebagai gas, artinya tuh CO2-nya itu nggak berubah wujudnya. Kalau tadi kan uap airnya berubah wujudnya dari gas jadi cair gitu kan. Nah, gas CO2 itu akan bereaksi dengan larutan CaOH2.
Nah, bukti adanya CO2 ditunjukkan oleh larutannya menjadi warnanya keruh atau terbentuk endapan putih dari CaCO3. Persamaan reaksinya seperti ini. Atau mudahnya seperti ini. Untuk kita mengetahui ada atau tidaknya unsur karbon di dalam suatu senyawa, senyawanya itu kita bakar, lalu hasil pembakarannya kita lewatkan ke larutan CaOH2. Apabila terbentuk endapan putih atau larutan menjadi keruh, berarti di senyawa yang kita bakar itu mengandung unsur karbon. Kalau larutannya tidak jadi keruh atau tidak terbentuk endapan putih, berarti di senyawa yang kita bakar tidak ada unsur karbonnya. Seperti itu. Nah, selain dari kita bakar, terus kita lewatkan ke apa, ke CaOH2, kita punya cara lain, yaitu nih, tadi yang pertama sudah ya, CO2-nya, hasil pembakarannya, CO2-nya dilewatkan ke dalam CaOH2, terbentuk endapan CaCO3, ini untuk pembuktian adanya unsur karbon. Nah, kita bisa juga nih, setelah dibakar, kita hasil pembakarannya, kita reaksikan atau kita lewatkan ke dalam ke dalam Erlenmeyer atau gelas kimia, di mana di Erlenmeyer itu ada bukan endapan, padatan CoCl2. Nah, nanti padatan CoCl2 itu akan berubah menjadi padatan merah muda. Nah, ini mengidentifikasi kalau di senyawa itu mengandung unsur hidrogen. Selain itu, selain pakai padatan CoCl2, kita pakai padatan CuCl2. Nanti warnanya jadi padatan biru muda. Ini juga untuk mengidentifikasi adanya unsur hidrogen. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di gambar. Sebentar. Nah, ini gambarnya. Ya, jadi jadi senyawa karbon harus kita bakar dulu, tetap harus kita bakar, kan kalau dibakar kan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, CO2 dan H2O ini zat hasil pembakaran kita lewatkan ke CoCl2, terus kita lewatkan ke CuCl2, lalu kita lewatkan ke CaOH2. Kita lihat ya, kalau dilewatkan seperti apa. Nah, ini jadi berubah warnanya. Perhatikan ya, CoCl2-nya jadi warna pink, CuCl2-nya jadi warna biru, dan di CaOH2 jadi ada endapan putih. Jadi tadi dari hasil sebelum slide ini yang saya jelaskan, kalau CoCl2-nya jadi warna pink atau merah muda, berarti ini mengidentifikasi adanya hidrogen. CuCl2-nya jadi berwarna biru muda, ini mengidentifikasi adanya hidrogen. CaOH2 larutannya jadi ada endapan putih atau warnanya keruh, berarti ini mengidentifikasi adanya unsur karbon. Seperti itu ya. Jadi ini adalah cara-cara untuk mengidentifikasi senyawa karbon gitu. Ada nggak sih unsur karbon dan unsur hidrogen di dalam senyawa karbon itu? Seperti itu ya. Oke, untuk video pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Jadi cukup untuk membahas tadi yang pertama reaksi pembakaran hidrokarbon, gitu ya, reaksi pembakaran hidrokarbon. Reaksi pembakarannya sempurna dan tidak sempurna. Sempurna menghasilkan CO2, sedangkan kalau tidak sempurna menghasilkan CO. Kemudian ada identifikasi unsur karbon, identifikasi senyawa karbon untuk kita mengidentifikasi adanya unsur karbon dan unsur hidrogen. Oke, semoga video pembelajaran dari saya ini bisa dipahami dengan baik. Dan sampai di sini, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.